bisa juga standar internasional. Jadi SKK ataupun SKKNI digunakan kalau Bapak Ibu tidak menemukan standar nasionalnya. Jadi kita bisa menggunakan standar internasional. Itu yang pertama. Saya anggap ini sudah selesai, Bapak Ibu sudah memiliki, sudah mendownload. Nah, yang kedua, NSP itu harus punya skema. Nah, inilah yang akan hari ini kita hasilkan ya, bisa membuat skema sertifikasi. Skema ini diturunkan dari standar. Kalau standar ini kan bentuknya curah ya, banyak. Mungkin ada 10 sampai 100 unit kompetensi. Nah, tidak mungkin kan kita sertifikasi dengan sebanyak itu kompetensi. Dan memang kompetensi itu karena dia spesifik pada pekerjaan-pekerjaan tertentu, sehingga harus dibuat klaster-klaster kemasan kompetensi. Itulah yang disebut skema. Kemudian nanti setelah jadi skemanya disetujui oleh BNSP, diverifikasi, barulah kita membuat perangkat atau materi uji kompetensinya. Nah, jadi materi uji kompetensi ini akan ada pelatihan tersendiri melalui pelatihan asesor kompetensi. Itulah tugas yang akan menyusun materi uji kompetensi. Nah, setelah jadi materi ujinya harus ada tempat ujinya. Ada base, ada workshop ya, yang digunakan untuk pelaksanaan uji kompetensi, apakah di lapangan ataupun indoor, outdoor, terserah sesuai dengan karakteristik dari skemanya. Kemudian harus ada asesornya. Ya, jadi ini terkait, ada asesor, ada perangkat uji, ini satu keterkaitan. Jadi asesor dulu didiklat, asesor inilah nanti yang akan menyusun materi uji kompetensi. Kemudian pasti harus ada peserta sertifikasinya. Nah, kalau peserta saya kira sudah tersedia di balai, tinggal infrastruktur lain yang harus kita adakan. Nah, peserta dan standar ini tidak perlu kita susah karena itu sudah disiapkan. Nah, tugas kita hari ini adalah di Pokja, di LSP ini adalah menyiapkan yang 4 ini untuk bisa terselenggaranya proses asesmen. Sekarang kita masuk ke skema. Ini apa itu standar kompetensi ya. Jadi ini definisi dari 3 jenis standar, SKKNI, standar internasional dan standar khusus. Nah, untuk menyusun skema ya, itu tidak asal menyusun ya, tetapi harus ada acuannya. Kalau kita menggunakan standar internasional, tidak bisa langsung misalnya ada di Australia atau ada di mana langsung tiba-tiba kita gunakan. Harus kita registrasi dulu. Jadi tetap harus diregistrasi standar internasional itu atau standar khusus itu ke Kementerian Tenaga Kerja agar bisa berlaku. Kalau kita menggunakan standar khusus atau standar internasional, itu berlakunya spesifik untuk kita. Jadi tidak boleh digunakan oleh LSP lain atau lembaga lain, hanya bisa digunakan oleh kita karena kita yang meregistrasi. Ya. Tetapi perlu diakui standar itu di Indonesia. Jadi ketika ada skema yang mengacu ke standar itu, maka dia dinyatakan diterima. Nah, kemasan skema itu ada 3 macam. Jadi skema itu ada 3 jenisnya. Ada namanya skema KKNI, ya, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nah, kalau di Indonesia berdasarkan Perpres nomor 8 itu KKNI kita ada 9 level. Jadi level 1, level 2 itu operator, ya. Level 3 sampai level 6 itu adalah teknisi atau supervisor. Level 8, 7, 8, 9 itu level ahli. Jadi kalau misalnya mengapa perlu KKNI ini untuk menyetarakan antara orang yang sekolah dan tidak sekolah tetapi memiliki kompetensi yang sama. Yang mana contohnya misalnya kalau dia di industri, dia jabatannya adalah manajer, maka kalau disetarakan dengan jenjang pendidikan, maka dia sudah setara dengan sarjana. Ya, kalau dia sudah ahli di industri, maka sekiranya dia kuliah, maka dia sudah disetarakan dengan jenjang pendidikannya S2 atau S3. Itu namanya KKNI. Nah, kalau kita di Balai Diklat ini tidak fokus ke sana karena kita bukan jenjang pendidikan formal. Sehingga skema yang dikembangkan kalau balai adalah
okupasi nasional atau klaster. Ya. Apa bedanya okupasi nasional dan klaster? Adalah kalau okupasi nasional berarti dia adalah jabatan. Jadi judul skemanya berbasis pada jabatan kerja, operator, forklift, ya, berarti dia okupasi ya. Teknisi mesin, ya itu jabatan. Supervisor apa? Jadi kalau dia ada di judul skemanya itu jabatan kerja, maka itu jenisnya okupasi. Nah, untuk skema okupasi kita tidak boleh membuat sendiri jabatan itu, harus melalui regulasi atau penetapan. Misalnya yang terbaru dibuat oleh Bappenas kerjasama dengan lintas kementerian itu adalah peta okupasi logistik and supply chain. Nah itu sudah di semua jabatan di bidang logistik sudah dipetakan. Sebentar saya perlihatkan. Warehouse, custom expert, pokoknya itu sudah diakui secara nasional dan itu yang dijadikan bahasa internasional terkait dengan dunia kerja. Jadi kalau okupasi kita hanya bisa menggunakan, tidak boleh mengutak-utak arti jumlah unit kompetensi yang harus dimiliki di bidang tersebut. Nah, berbeda dengan klaster. Kalau kemasan klaster, skema klaster artinya kita yang mendesain, merumuskan sendiri unit-unit kompetensi di dalam skema itu sesuai dengan karakteristik pekerjaannya dan sesuai dengan kebutuhan industri. Makanya itu dalam komite skema yang dibentuk, SK komite skema itu ada orang industri di situ. Tujuannya ini untuk tempat kita bertanya, berkonsultasi kira-kira misalnya untuk pengemudi misalnya angkutan batubara apa sih yang harus dikuasai orang yang menjadi pengemudi itu banyak. Ya, untuk angkutan sungai apa sih yang kompetensi yang harus dimiliki? Jadi itu untuk menggali dari pihak industri agar kita masukkan di dokumen skema dan juga nantinya akan masuk di materi diklatnya karena dibutuhkan di dunia kerja. Itu namanya skema klaster. Ya. Nah ini ya, jadi ada 3 macam skema, ada KKN, okupasi dan klaster. Nah, untuk LSPP 1 Balai kita fokus di kualifikasi okupasi nasional dan klaster. Kalau tidak ada okupasinya, kita cari di internet misalnya belum ditetapkan okupasi itu, maka berarti kita hanya bisa mengembangkan yang namanya klaster. Jadi kemasan klaster itu dibuat oleh komite skema. Jadi nanti LSP akan membuat SK siapa komite skemanya sebagai tim penyusun skema, meskipun nanti tetap semuanya akan terlibat dalam tim penyusunan, tapi ada orang yang memang diberikan tanggung jawab untuk kerjanya memang merumuskan dokumen skema. Nah, skema itu ada paketnya, ini kan paketnya ya KKN ini okupasi dan klaster, ada persyaratannya. Nah inilah persyaratan yang Bapak Ibu harus rumuskan di Pokja hari ini. Misalnya ketika kita sepakat kemarin pengelasan rel kereta api misalnya. Nah teman-teman yang di kompeten yang menguasai kompetensi kereta api harus mendiskusikan kira-kira apa syaratnya untuk mengikuti itu. Untuk ikut uji kompetensi itu apa yang harus kita jadikan syarat? Ya, jadi LSP yang menetapkan persyaratan apa yang dibutuhkan untuk mengikuti uji kompetensi itu, tetapi sesuai dengan kebutuhan dari standarnya, sesuai dengan kebutuhan dari skema yang tersebut. Misalnya ya, kalau saya contohkan skemanya misalnya di pelayaran itu pengelasan, dia sementara merumuskan ya, dia sementara desain skema mengelas bawah air. Ini sementara dirumuskan oleh PIP Makassar. Nah, untuk bisa mengelas di bawah air, dia juga ada kompetensi tambahan. Dia syaratkan harus punya sertifikat keselamatan. Ya, jadi dia syaratkan harus punya BST misalnya.
Karena untuk pengelasan bawah air di kapal pasti dia harus punya kompetensi tambahan, yaitu BST. Makanya di persyaratan itu dia tulis selain pendidikan formalnya apa, sudah mengikuti diklat, dia tambahkan lagi poin sudah mengikuti diklat BST misalnya. Ya sama halnya mungkin Bapak nanti kalau pengemudi angkutan umum, ya kalau misalnya di LSP transportasi global dia syaratkan untuk ikut uji kompetensi pengemudi bus, dia cantumkan telah memiliki SIM B umum. Jadi kita harus tahu sebagai tim penyusun skema, tahu regulasi yang terkait dengan skema itu apa. Jadi kita identifikasi. Dan kalau angkutan keluarga, untuk pengemudi angkutan keluarga dia sudah memiliki SIM A misalnya. Kalau untuk angkutan bus, ganden dan sebagainya sudah. Jadi kita cek juga regulasi yang terkait dengan skema itu. Ya. Kalau ini proses sertifikasi ini sudah template, saya sudah share template-nya ke kedua. Jadi tugas kita hanya paket kompetensinya kita tentukan dan buat persyaratannya. Template skema saya sudah share. Nah, penamaan skema ya ini, kalau skema itu skema KKNI atau okupasi itu tinggal kita copy paste namanya karena sudah dibuat. Tapi kalau untuk skema klaster kita berikan nama yang mencerminkan unit kompetensi, kumpulan unit kompetensi tersebut. Dan dia kata kerja. Nah ini untuk penamaan skema klaster. Dan nanti kita akan interaksi sebentar dalam penyusunan skema. Nah ini yang saya maksud tadi KKNI ya. Kalau dia jenisnya, jadi bagaimana menyetarakan antara pendidikan formal ya dengan dunia industri. Jadi levelnya kalau dia jenjang SMK maka dia di KKNI dia setara dengan level 2, 1, 2. Orang yang D1 itu setara dengan KKNI level 3, D2 setara level 4, D3 setara level 5, D4 setara level 6, sama dengan S1. Profesi dianggap itu KKNI level 7. Setiap negara sudah punya peta ini. Ya. Kalau di Malaysia dia sampai level 8 saja, kalau di Thailand dia sampai level 9 juga. Dan ini sudah penyetaraan secara global. Ya. Kita tidak masuk di sini karena kita adalah balai diklat. Jadi sertifikat yang tidak bergelar. Nah, mekanisme penetapan skema. Jadi Bapak Ibu kalau bagaimana cara menyusun skema, terutama skema klaster ya. Kalau skema okupasi kan sudah ada. Nanti saya berikan contohnya. Nah kalau skemanya klaster, yang pertama tentu kita identifikasi dulu. Kita identifikasi jenjang, level, kualifikasi dari dokumen standar itu. Makanya saya sebutkan download dulu standarnya, pelajari yang mana yang mau dijadikan skema. Nanti kita akan elaborasi sama-sama. Kemudian identifikasi unit-unit mana yang mau kita pakai. Karena kan di SKKN itu kan curah, ya banyak. Mungkin kalau kayak kereta kemarin cuma 5 unit, berarti kan tidak perlu pusing, langsung ambil aja semua. Karena memang itulah sama TKBM langsung 5 unit, berarti langsung diambil saja. Dan kalau banyak, maka kita harus memilih. Nah, dasar memilih itu adalah berdasarkan pertimbangan pekerjaan itu di industri. Kita kelompokkan unit-unit kompetensinya. Nah, ini contoh kalau dia KKNI ya, jadi kita lompat saja. Nah ini kalau dia okupasi, jadi level manager, dia level ini KKNI-nya. Jadi ini mandor itu setara dengan level 2. Ini kalau operator setara level 1. Jadi ini di industrinya. Jadi kalau di industri, nah ini kalau okupasi bagusnya, ini memudahkan industri. Jadi jabatan apa yang dibutuhkan industri ini sudah siap. Kan dia sekarang open recruitment, supervisor apa. Karena dia sudah tahu posisinya apa. Nah sertifikat yang keluar dia sudah punya itu. Jadi dia melamar misalnya posisi supervisor karena dia sudah punya sertifikat supervisor. Itu mudahnya kalau okupasi. Tetapi sayangnya karena peta okupasi kita di Indonesia belum semuanya ada. Ya. Nah ini kalau dia sifatnya klaster. Jadi dikelompokkan berdasarkan pekerjaannya. Misalnya untuk penerapan teknik dasar pemesinan. Ini contoh ya.
dia ini skemanya terdiri dari ada 7 unit kompetensi. Jadi ini namanya unit kompetensi ya, kalau ada kode unitnya, ada judul unit, ini namanya unit kompetensi. Jadi skema itu terdiri atas sejumlah unit kompetensi. Jumlah unitnya kalau okupasi itu sudah ditentukan. Kalau KKNI sudah ditentukan. Kalau klaster, kitalah yang menentukan berdasarkan studi literaturnya atau referensi dari industri. Di project belum selesai, dia harus ikut aktivitas apa? Nah, ini contoh peta okupasi. Kebetulan misalnya bidang TIK pemerintah sudah buat. Nah, ini dibuat oleh Bappenas. Jadi semua peta okupasi di Indonesia itu mengikutnya Bappenas. Jadi Bappenas yang mengumpulkan semua kementerian dan pihak terkait untuk menyusun peta okupasi. Nah, ini contohnya peta okupasi bidang teknologi informasi dan komunikasi. Sehingga inilah yang menjadi dasar lembaga pendidikan, menjadi dasar industri untuk membuat peta jabatan di lembaga industrinya, acuan dari lembaga diklat dan berbagai pihak dalam mendesain jabatan-jabatan kerja atau pekerjaan-pekerjaan di bidang teknologi informasi. Ini sudah ada. Nah, ini misalnya contohnya ya, area fungsi teknologi informasi, inilah data contoh jabatan-jabatan yang diakui di Indonesia. Nah, ada juga di bidang perikanan juga sudah dibuat oleh Bappenas juga kerjasama dengan Kementerian Pertanian. Dia peta okupasi sektor pertanian. Nah, ini semua jabatan di bidang pertanian, peternakan itu sudah dipetakan oleh pemerintah. Sehingga silakan digunakan sesuai kebutuhannya. Nah, hanya ini ya, contoh jabatan-jabatannya, uraian pekerjaannya, persyaratan dasarnya itu sudah dicantumkan. Nah, kalau dia klaster, ada rujukan pastinya. Kitalah yang mengembangkan sesuai dengan kebutuhan kita berdasarkan masukan dari industri dan studi literatur tentunya. Nah, misalnya ini contoh SKKNI ekspor impor. Jadi skema itu dikembangkan dari standar. Nah, di standar ini karena dia sifatnya curah, ya, ada di dalam SKKNI. Nah, jadi kalau mau membuat skema klaster, acuan kita di sini, Pak. Ada namanya di dokumen SKKNI itu ada namanya pemetaan standar kompetensi. Nah, kalau mau membuat skema, inilah fungsi utama, inilah yang menjadi judul skema klaster. Jadi kalau mau bikin judul skema klaster, ininya yang dicari, dilihat fungsi utamanya. Berarti kalau kita mau bikin skema penyiapan produk standar ekspor, maka seorang yang mau mengikuti kompetensi ini, sertifikasi ini, dia harus mampu melakukan identifikasi komoditas ekspor, mampu melaksanakan pengadaan produk ekspor, menerapkan standar mutu barang ekspor, mengemas barang ekspor, dan menentukan harga jual ekspor. Jadi skema ini harus ada minimal 5 unit kompetensi. Kalau mau mengambil skema pengembangan pasar ekspor, dia harus mengusah ini. Nah, setiap SKK ini pasti ada peta kompetensinya. Jadi silakan Bapak Ibu lihat peta standar kompetensinya masing-masing. Nah, ini contoh klaster pemasangan instalasi listrik bangunan. Ya, unitnya ini. Makanya kan harus orang ahlinya di bidangnya. Jadi kalau kereta api dibuat oleh teman-teman yang dari kereta api, yang dari angkutan darat, karena dia yang paling paham pekerjaannya. Nah, ini contoh pengoperasian mesin CNC. Jadi ada beberapa contoh. Nah, tips membuat skema kalau dia adalah lembaga diklat atau lembaga pendidikan, kita identifikasi dulu profil lulusan diklat kita mau jadi apa. Ya. Kalau kita sudah tahu profil dari ini, khususnya kalau kita berangkatnya dari materi diklat ya. Nah, sekarang misalnya kalau di balai ada 3 diklat yang dilaksanakan, berarti kita cek dulu 3 diklat ini profil lulusannya apa, cari standar kompetensinya, baru kita desain skemanya. Nah, atau bisa juga kalau belum ada profil lulusan, kita langsung mengacu ke peta okupasinya. Karena diklatnya masih kurang, nah kita ada rencana mengembangkan diklat, berarti skemanya dulu kita buat, baru dijadikan sebagai profil untuk diklat-diklat yang baru. Nah, yang kedua,
pastikan profil lulusan kita itu terdapat di dalam klasifikasi baku jabatan kerja di Indonesia. Ya, ini juga, ini riskan. Kadang ada yang mau melakukan diklat, tetapi di pekerjaan itu tidak teridentifikasi. Tidak teridentifikasi di jabatan kerja yang ada di industri. Nah, itu merepotkan. Jangan sampai kita punya diklat itu begitu selesai diklat posisinya tidak ada di industrinya. Nah, itu juga makanya pastikan diklat itu laku dan ada penempatannya. Jangan sampai diklat itu ternyata mengambil 2 atau 3 bagian pekerjaan. Jadi ketika dia masuk di tempat kerja itu kesulitan mau kerja di ruangan A, hanya sebagian yang dia kuasai karena kompetensinya juga ada di ruangan B misalnya. Jadi ini juga yang perlu kita petakan, terutama yang bagian diklat dan bagian sertifikasi. Cek ini di KBJI, ya. Kemudian identifikasi ketersediaan standarnya. Apakah KKNI atau okupasi, jadi cek dulu. Kalau sudah mengidentifikasi jabatan kerjanya, oh saya mau buat diklat tentang ini, kita cek sudah ada. Sekarang cari standarnya, ada tidak ketersediaan standarnya. Kalau tidak, berarti tidak bisa kita lakukan. Nah, setelah teridentifikasi ada standarnya, barulah kita mengemas skema tersebut di dalam template skema. Template skema saya sudah share, mungkin Pak Ketua tinggal share ke grup teman-teman untuk jadi acuan. Nah, LSP harus memastikan tersedianya skema untuk setiap kategori sertifikasi. Jadi, ya kalau lembaga diklat dia punya program diklat, kalau perguruan tinggi dia punya program studi, kalau LSP dia punya skema. Karena itulah yang jualannya, itulah produk yang dijual oleh LSP. LSP pihak ke-1 dan LSP pihak kedua menjadi bagian dari lembaga pendidikannya. Olehnya itu, dia harus mendukung program dari lembaga diklatnya. Apapun kebutuhan lembaga diklatnya, itulah yang disiapkan oleh LSP-nya, karena dia menjadi satu kesatuan. Pencapaian kompetensi pada skema ini nantinya akan mendapatkan sertifikat kompetensi berlambang Garuda. Jadi BNSP itu punya sistem pengendalian sertifikat kompetensi. Jadi boleh siapapun LSP yang melahirkan, tapi pengendalinya sertifikatnya ada di BNSP. Ada nomor serinya, ada hologramnya, ada nomor sertifikatnya, dan itu baru bisa kita dapatkan kalau LSP menyelesaikan persyaratan-persyaratannya. Biasanya 3-4 hari sudah dikirim. Jadi setelah dokumen terkirim ke BNSP, 3-4 hari itu BNSP sudah kirim belangko sertifikatnya, barulah dicetak oleh BNSP. Dan kalau ada kesalahan, ya yang salah itu kirim ke BNSP kembali, nanti diganti belangko. Jadi nggak bisa dicetak bebas belangko sertifikatnya. Karena itu bagian dari pengendalian. LSP harus menjamin bahwa skema sertifikasi itu bisa dikaji ulang. Jadi boleh kita meminta industri, jangan sampai misalnya di industri sudah berubah, oh pekerjaan itu sudah tidak begini, ada tambahan misalnya karena mungkin seiring dengan perkembangan teknologi, jadi skema itu bisa kita review ya sesuai dengan kebutuhan. LSP harus menyusun skema yang telusur dengan standar kompetensi, karena itu pasti. Makanya tahapan skema itu panjang. Jadi makanya kenapa saya anggap ini kita lakukan pertama kali, karena dia butuh waktu. Ada yang sampai 1 tahun itu konsultasinya dalam penyusunan skemanya. Jadi ada yang cepat, ada yang lambat, terkait dari kepadatan pekerjaan di BNSP dan juga dari LSP sendiri. Kadang-kadang juga kayak ini misalnya yang baru tadi lagi saya motivasi lagi sorong, baru lagi dia tindak lanjut. Jadi kadang juga BNSP sudah kasih arahan seperti ini, dia tidak kerjakan. Jadi boleh jadi keterlambatan itu dari pihak BNSP, tapi kadang juga LSP sendiri yang tidak proaktif menindaklanjuti. Jadi kita bersama-sama proaktif untuk agar bisa cepat, apalagi kalau kita punya target-target. Apalagi kalau sini ke Jakarta kan dekat ya, untuk konsultasi. Nah ini perumusan skema ya.
satu skema sertifikasi, setiap dokumen itu memuat satu skema, dan skema itu disahkan oleh ketua komite skema dan oleh ketua LSP. Dokumen skemanya mulai dari latar belakang, ruang lingkupnya, ini sudah ada template-nya, kalimatnya sudah ada, tinggal dilengkapi sesuai dengan karakteristik LSP-nya masing-masing. Ada persyaratan dasarnya, ada hak pemohon, kewajiban, kode etik jika ada, ya. Sampai bagaimana proses mendapatkan ini sudah ada template-nya, ya, dalam bentuk Word saya sudah share. Komite skema harus melakukan validasi skema, karena makanya BNSP syaratkan sudah divalidasi baru bisa dikirim ke BNSP. LSP mengesahkan skema sertifikasi sebelum digunakan. Semua skema sertifikasi yang dikembangkan oleh LSP harus diverifikasi oleh BNSP. Ya, BNSP melakukan verifikasi skema sertifikasi sebagai dasar untuk pengajuan lisensi. Jadi skemanya dulu lolos verifikasi, baru kemudian kita mengajukan proses tahapan ke lisensi. Nah, ini apa saja yang diverifikasi BNSP kesesuaian dengan lingkup sektornya. Sama kayak kemarin Sorong, dia mengajukan, saya mau mengajukan skema ini Pak. Dia tanya mana kurikulumnya. Siap tidak dilakukan di balai. Jadi ketika misalnya mau pengelasan misalnya di bantalan kereta api, sudah ada tidak kurikulumnya ini, diklatnya. Jadi BNSP itu minta, jadi ketika kita mengajukan skema, siapkan kurikulum diklatnya juga. Karena kan kita memang lembaga diklat. Jadi kejelasan kategori profesi yang menjadi sasaran, pilihan skemanya apakah KKN ini, okupasi atau klaster, standar kompetensinya update atau tidak. Karena Sorong itu termasuk mengapa dia belum bisa perpanjangan lisensi LSP-nya, karena skemanya itu SKKN-nya sudah dicabut. Jadi dia skemanya sudah dilisensi, tetapi 2 tahun berikutnya SKKN-nya dicabut. Nah, karena dia dicabut, maka 6 bulan setelah dicabut itu harus dilakukan revisi skema menyesuaikan ke standar terbaru. Makanya dia akan cek pemerintah, ini kan SKKN itu kan fleksibel, ya, dalam 5 tahun mungkin dilakukan perubahan. Kemudian bagaimana pelaksanaan asesmennya, ketentuan proses sertifikasinya, dan kesesuaian penyesuaian skema dengan ketentuan pedoman penulisan skema. BNSP menerbitkan lembar verifikasi skema jika sudah dinyatakan memenuhi ketentuan BNSP. LSP harus menggunakan skema sertifikasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan ruang lingkup lisensinya. Jadi tidak boleh kita menerbitkan skema sertifikat di luar dari lisensi yang diberikan. LSP secara periodik melakukan kaji ulang ketersediaan kelayakan dari dokumen skema tersebut. Kemudian kaji ulang dilakukan oleh komite skema. Hasil kaji ulang ini dapat berupa rekomendasi apakah dirubah persyaratannya atau skemanya dicabut atau seperti apa. Ya. Nah, untuk mencari SKK ini semalam juga saya sudah sampaikan, bisa lewat ini bit.ly SKKNI_file. Bisa juga SKKNI Kemenaker, bisa juga di HP Android juga bisa, atau bisa juga langsung kita searching di Google. Saya kira itu untuk teori mengembangkan skema. Nah, sekarang mungkin kita diskusi skema apa yang kita mau buat. Semalam arahan dari kepala balai sudah sampaikan, katanya siang baru dia kembali. Minimal mungkin dua skema untuk setiap klaster atau setiap tusi, jika standarnya siap, karena ada rentetannya semua ke belakang nanti, ya. Jadi ketika bukan kita dokumen skemanya ringkas, cuma 7-8 halaman, tapi pasca membuat skemanya itu yang rumit. Karena tadi misalnya Sorong juga minta, Pak, tolong minta bagaimana menetapkan standar harga. Saya kirimkan contoh draft SK penetapan biayanya, kayak itu kan harus ditetapkan. Jadi kita membuat apalagi sudah ada bagian prasarana di sini, kita sudah analisa kira-kira kalau skema ini dijalankan berapa sih biayanya kita bebankan ke peserta. Jadi itu sudah harus dicantumkan.
Kalau tidak ditulis di dokumen skema, nanti dibuatkan SK penetapan sendiri dari kepala balai. Oh, untuk skema ini kira-kira realistisnya sekian biayanya. Apalagi kalau kita dapat tarif nantinya kan harus dikonsultasikan ke bagian BPSDM ya nantinya. Tapi ada namanya ancang-ancang sebagai draft dulu. Oke, saya kira itu. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Sudah ada yang masalah yang ditemui dalam mendesain skema? Nanti kami akan bantu. Saya mungkin tidak ahli di bidangnya ini, tetapi metodologi penyusunan skemanya saya tahu, interpretasi standarnya saya tahu, jadi saya bisa membantu bagaimana apakah skema itu bisa atau tidak. Satu hal juga yang harus kita perhatikan, kelayakan skema. Kelayakan itu ada dua, kelayakan kemampuan kita secara internal, prasarananya ada, SDM-nya ada. Yang kedua, dibutuhkan tidaknya, karena skema yang bagus belum tentu diminati. Jadi ini yang kita mau itu menyiapkan skema itu. Makanya di beberapa LSP, termasuk di LSP saya, kami punya skema sekarang ada 33, tidak semuanya terpakai. Akhirnya, kenapa? Karena tidak diminati. Mahasiswa dia tidak mau, kalau kita tawarkan ini skema yang ditawarkan, ada yang tidak memilih. Dari situ kan kita melihat, oh ini skema tidak kurang diminati, mungkin lapangan kerjanya tidak ada, tidak banyak yang diterima di posisi itu, sehingga tidak usah dicuti karena persenannya tinggi misalnya. Jadi kita pastikan skema itu dibutuhkan atau strategis sehingga bisa mencapai yang disampaikan oleh kepala balai untuk menyiapkan sebagai sumber-sumber PPP. Oke, saya kira itu Bapak Ibu, silakan. Dan plus skemanya sudah di-share Pak, saya sudah ya? Sudah. Masih juga saya sudah minta di-share. Nah, sekarang standarnya sudah ada. Langkah bagusnya kalau mau praktis menyusun skema, minimal yang peta okupasi, peta di standar itu di print dulu supaya memudahkan diskusinya Bapak Ibu dengan teman-teman. Nah ini saja di print dulu. Di standar itu kan ada ininya. Nah ini di print supaya jadi bahan diskusi di kelompoknya masing-masing. Mengumpulkan skema. Atau mau mencontoh skema yang sudah ada dari LSP lain juga boleh. Ya bisa. Hanya yang dari LSP transportasi global ada 10. Jadi STTJ yang di Bali misalnya dia ambil semua, silakan. Kalau mau ikut itu bisa. Atau mau bikin sendiri sesuai karakteristik Kalimantan juga boleh. Silakan. Oke. Dia mau membuat ini dari sama aja tidak sampai tiga atau tiga. Nah, jual nanti hasil nanti di mana sudah. Nah ini adalah draft skema dari BNSP. Jadi dia sudah ada template-nya, ada 7 halaman ini. Jadi tinggal ini judulnya nanti kita ini kan pilihan apakah dia kualifikasi, okupasi atau klaster. Jadi kalau misalnya jadi skema yang kita klaster, berarti ini tinggal dihapus. Ini tinggal dihapus. Berarti skema sertifikasi klaster apa? Ya. Judul skemanya apa? Nah ini yang merah-merah ini semuanya diganti. Yang merah-merah ini diganti sesuai dengan jenis karakteristik dari dokumen skema. Jadi ini simple. Jadi yang semua yang merah ini, yang warna hitam tidak perlu diganggu-ganggu. Nah, ya, yang sudah berwarna hitam. Nah, yang masih merah inilah yang harus kita isi dan yang termasuk ini nomor 6. Jadi 7, 8, ya ini terkait dengan biaya. Kalau mau dicantumkan biaya di skema rata-rata semua politeknik itu di bidang perhubungan tidak ada yang mencantumkan biaya di sini karena dia sampaikan biaya itu penetapannya ada mekanismenya, makanya dia buatkan SK tersendiri. Jadi dia hanya cantumkan di sini biaya sertifikasi skema terdiri dari biaya administrasi, alat bahan, honor dan sebagainya. Besaran biaya ditetapkan oleh kepala balai.
melalui surat keputusan. Jadi kalimat di poin 8 ini seperti itu. Jadi ketika mau dikirim ke BNSP, biasanya setelah beberapa kali konsultasi, di konsultasi terakhir baru disuruh kirim mana SK penetapan tarifnya. Tadi Sorong minta, Pak tolong ada contoh SK penetapan tarif untuk biaya per skemanya. Ini juga yang ABC di poin 1.2 ini juga dilengkapi. Nah yang lainnya tidak perlu. Ini sudah template dari BNSP. Ada mekanisme banding, ya, tinggal kode etik. Kalau misalnya ada kode etik dicantumkan, kalau tidak ada dihapus saja. Ini template skema. Nanti juga saya akan coba share contoh skema. Nah ini contohnya peta okupasi logistik ya, yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya, ada bagian pengadaan, penyimpanan, bagian pengiriman. Yang ini sudah berdasarkan standar nasional dan standar internasional. Yang disampaikan lewat Sandi, karena Sandi yang ngomong, ya kan, ya, memastikan bahwa komersial Sandi itu dikerjain sama Outlet. Itu aja Pak Ismail, lihat aja. Ada brokernya yang terkait tadi, proyeknya ada nggak di Outlet, itu ya kan? Kalau perkara berhasil apa enggak sih, itu sih rezeki lah kan. Tapi kalau nggak ada proyek, usaha loh. Kalau proyeknya itu namanya ikhtiar ya. Itu jadi selama begini. Kadang-kadang lagi ngobrolnya apa kan? Itu mana lagi yang dapat ustakan ya ini. Masya Allah. Nah, jadi gitu aja Pak Is. Pak Is cek aja. Proyeknya kalau tadi ada nggak proyeknya di kalau nggak ada juga. Sebenarnya perlu nggak ada proyek yang komersial tadi mana? Mohon Bapak Ibu peserta duduknya dibagi aja ya per pokja. Untuk pokja pengemudi Bang Yopi di sini kanan, kemudian untuk ini kapal di tengah, dan untuk kereta silakan pindah ke sini. Terima kasih. Contoh dokumen skema yang jadi juga ada saya share sebagai jadi contoh punyanya Sorong. Gitu ya, karena saya pikir secara garis karena ini barang baru masih ada bangsnya kayak tadi di depan melakukan langsung di level ini saya sudah Nah ini contoh misalnya skema yang sudah jadi ya. Ini dibuat skema sertifikasi okupasi nasional tenaga kerja bongkar muat. Ini dibuat oleh LSP Politeknik Pelayaran Sorong. Nah, ini dia buat desain logonya seperti ini. Ini logo politekniknya, kemudian ada LSP di luarnya. Ini contoh logo LSP. Ini sudah jadi. Ya. Ketua LSP-nya dan ketua komisi skemanya. Ini saya sudah share juga. Ini contoh yang jadi. Nah, boleh diikuti template-nya sebagai referensi bagaimana membuat desain skema. Oh iya, tadi mau di-off. Kita share. Dari meja. Saya aja.
Jadi untuk klausul 6 ini karena kita hanya lembaga diklat, berarti cuma persyaratannya di sini boleh jadi cuma 1 atau 2 persyaratan. Jadi kita di sini hanya langsung peserta diklat apa, ya. Tidak ada yang 61 ini tidak ada karena tusi kita adalah diklat saja, bukan pendidikan. Mas kami dan kembali sebentar. Enggak, ternyata Mas baik. Ini SDB, Pak. Enggak masuk akal kalau kata ditarik Formatnya ada nggak? Ada bilang cuma maksudnya apa lagi? Nggak ada formatnya. Hah? Udah terbang ke sana. Sini lu, ini SDP nih. Kita sebagai driver bisa kota juga. Iya. Ada saja kena Lu masih kurang keras. Lu ketuanya. Ngapain info ini namanya? Kan sumber aku. Itu core of the core ya. Sumber apa? Sumber mata air kan sumber video. Akap aja akap. Halo bang. Halo bang. Bang. Halo. Super food.
pengujian tanah umum ada. Jepit. Barang. Oh, barang. Barang. Bukan. Ketika yang paling berbahaya. Beda. Kemudian angkutan jalan saja. Terus Nah, yang saran yang baru itu prospeknya B3 sama bukan barang ini ya. Pengemudi banyak kayak kita ambil salah satu yang pembeli dari apa? Mas. Iya, benar ya. Saya ini pakai ini. Pariwisata nggak bisa ya? Untuk angka nggak bisa dikalkulkan karena akan dijual sama bisnya. Kalau udah Wisata. dalam injak Terus kan nggak bakal yang disuruh berikan dari soal Itu cuma kerja sama barang. Pokoknya bukan dulu, bukan enggak, bukan umum, bukan wisata enggak. Misalnya bukan barang. Serkong. Mana coba aja. Enggak apa-apa. Standing party. Terus nggak tahu. Kalau itu kita udah hasil itu. List to skema. Namanya belum. Satu bawah.